Kamu tahu nggak ada seorang sahabat Nabi yang suka usil. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang tamu, yaitu sahabatnya. Umumnya kan tamu bawa sesuatu untuk dihadiahkan gitu ya. Ya sama, tamu ini tuh bawa sesuatu, kemudian datang kepada Nabi, lalu menyerahkan sesuatu ini, benda ini kepada Nabi Muhammad. Tapi bedanya dia bilang sama Nabi, ya Nabi, ini ada sesuatu untuk jenengan, bayarlah oleh-oleh ini. Nabi respon, bukankah kau belikan hadiah ini untukku? Iya benar, saya ingin berikan hadiah ini untuk jenengan, tapi saya nggak punya uang untuk membelinya. Akhirnya Nabi tersenyum dan bayar hadiah utangan yang diberikan sang tamu untuknya. Ya, siapa sahabat ini? Sahabat ini bernama Nuaiman bin Amr, seorang sahabat yang berasal dari Madinah, dari suku Bani Najjar ya. Meskipun namanya tidak setenar Abu Nawas atau Nasiruddin Koja, tapi keisengan Nuaiman ini sangat masyhur atau terkenal di kalangan para sahabat. Dia juga sering menggoda para sahabat lain juga yang senior, bahkan hingga menggoda Nabi. Ya meskipun begitu Nabi gak pernah merasa tersinggung ya atau merasa diremehkan dengan ulah Nuaiman ini. Ketika ada sebagian sahabat yang mencela candaannya karena dianggap kelewatan, Nabi mencegahnya. Gak usah, jangan lakukan itu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah, sungguh mulia akhlak Nabi. Pernah suatu saat Nuaiman berangkat bersama Abu Bakar ke Basrah untuk berniaga. Nah, di dalam rombongan itu salah satunya ada pula orang yang bernama Suwaibit. Suwaibit ini tugasnya itu menjaga perbekalan. Nuaiman dalam perjalanannya meminta kepada Suwaibit agar diberi makanan, tapi ditolak karena bos mereka sedang tidak di tempat. Kata Suwaibit, tunggu aja ya, sampai Abu Bakar nanti datang. Mendengar hal ini Nuaiman jengkel dong. Awas saja, tunggu pembalasanku. Karena Nuaiman seorang yang usil ya. Lalu Nuaiman melakukan rencananya. Nuaiman lantas menemui beberapa orang, menawarkan budaknya dengan harga sangat murah sekali, sambil bocorin kelemahannya, yaitu kelemahan budak ini adalah sering mengaku dirinya seorang merdeka. Yang ditawarin Nuaiman setuju dong. Lalu bersama Nuaiman mereka menuju ke tempat Suwaibit duduk. Nuaiman menunjuk padanya. Tentu saja Suwaibit berontak sambil mengatakan dirinya bukanlah budak. Tapi si pembeli berkeras mengatakannya dan mengikatnya, berkata, kami udah paham sifatmu, kami udah ngerti kamu. Untung Abu Bakar segera datang ya, jadi urusan jadi gamblang gitu. Dasar Nuaiman. Ketika peristiwa tersebut diceritakan kepada Nabi Muhammad, Nabi itu tertawa gitu. Bahkan sepanjang tahun setiap beliau ingat atau diingatkan, Nuaiman adalah pembawa kegembiraan. Mungkin karena itu Nabi pernah berkata, Nuaiman adalah sahabat yang akan masuk surga, sambil tertawa. Karena Nuaiman sering membuatku tertawa. Ini kata Nabi loh, ini hadis. Cerita tentang Nuaiman menyegarkan ingatan kita bahwa Nabi adalah pribadi yang ceria, suka tertawa, bercanda, dan tidak melulu bersikap resmi atau formal. Nabi suka bersenda gurau dengan para sahabat dan istri-istri. Tapi sayangnya riwayat-riwayat tentang sisi manusiawi ini jarang diedarkan. Nabi selalu dihadirkan sebagai sosok yang lurus, kaku, dan hanya suka memberikan perintah atau gemar melarang. Minimnya cerita semacam ini barangkali ikut bertanggung jawab atas meruyaknya sikap keberagaman yang rigid. Bagi umat Nabi Muhammad, kita berhasrat menelatinya secara penuh. Kita gak ninggalin sesuatu apa yang dipuji Nabi dan berusaha menyukai apa yang Nabi juga sukai. Apa aja tuh? Ya mulai dari warna, pakaian, jenis makanan, cara makan, cara berobat, cara berjalan, sampai posisi tidur. Kita pun harus menyukai apa yang Nabi sukai dan apa yang Nabi lakukan. Tapi kita juga sering melupakan sikap lapang dada dan humorisnya Nabi. Tapi ya jadilah kita sedikit-sedikit merasa dihina, dilecehkan, lalu murka dan teriak-teriak. Ya seperti kisah tadi pertama disebutkan, Nabi kan selalu aja gitu dicurangin sama Nuaiman gitu ya. Padahal jika Nabi bersikap demikian, tentulah seorang Nuaiman akan segan bertikah konyol kepada beliau. Seperti ketika suatu hari Nuaiman dikabarkan sakit mata. Nabi nengok Nuaiman. Ternyata ketika Nabi datang, Nuaiman sedang asik makan korma. Emang boleh makan korma? Kan matamu lagi sakit. Saya mengunyah dari arah mata yang tidak sakit, kata Nuaiman.
Oke, jadi dari jawaban Aima ini membuat Nabi itu berhasil tertawa sehingga terlihat gigi gerahamnya atau ketawa yang agak lebar ya buka mulutnya. Ada kisah juga seorang sahabat yang ketika pulang perang bersama Nabi ditanya istrinya, "Apa yang kau peroleh dari peperangan kali ini?" Sahabat itu menjawab, "Kemarin sholat duhur dan asar diringkas jadi 2 rakaat. Mudah-mudahan setelah perang berikutnya sholat subuh akan dihapus." Iya. Jadi memang kisah-kisah lucu ini juga mengiringi kehidupan Nabi Muhammad ya, dan Nabi Muhammad itu orang yang dalam sisi lain memiliki sifat humoris yang santai, selalu humoris gitu, dan gak selalu melulu tentang lurus mustaqim gitu, tapi ada sisi-sisi bahagia. Makanya Islam jalur bahagia itu menyenangkan. Nah, ada juga kisah lagi yaitu kisah Ali dalam sebuah pertemuan dengan para sahabat menjalin Nabi. Ini Ali bin Abi Thalib itu ngisngin Nabi. Ya, mindahin biji-bijian dari kurma yang telah dimakan Nabi ke hadapan mertuanya itu. Nah, seolah-olah Nabi itu ketika si Ali memindahkan biji-bijian kurma ke depan Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi itu memakan lebih banyak kurma ketimbang dirinya. Lalu dengan enteng atas kelakuan Ali yang seperti ini, Nabi komentar, "Sepertinya Ali kelaparan ya, sampai-sampai ia makan kurma beserta bijinya." Di sini Nabi merosting Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ada sesi Nabi merosting gitu. Ya, kita gak bisa bayangin posisi waktu itu seperti apa. Kalau kita mungkin hadir dan dengar di sana secara langsung, pasti wah sekali rasanya. Iya, kenapa mereka bisa bercanda kan? Karena mungkin ada sisi keakraban dan kepentingan jiwa mereka dan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi sendiri dijuluki sebagai Basam. Basam itu orang yang wajahnya tersenyum, bukan hanya bibirnya. Ia sangat jarang merengut apalagi bersungut-sungut. Nabi itu gak pernah menyukai pertengkaran atau gemar menantang orang untuk bermubahalah, untuk meyakinkan orang tentang keunggulan argumennya. Salah satu tuntutan umum dalam Islam kan hendaknya seorang tampil dengan wajah ceria ketika berhadapan dengan orang lain ya. Nabi menyebut bahwa tersenyum kepada orang lain adalah sebagai bentuk sedekah. Dalam hadis lain, Nabi meriwayatkan bersabda bahwasanya orang yang tidak bergembira dan tidak membuat orang lain gembira adalah orang yang tidak memiliki kebaikan. Dari hadis ini kan kita bisa belajar, kita fine, kita berbahagia, orang lain juga akan ikut berbahagia. Senyum, tawa tidak hanya membuat jiwa menjadi cerah dan perasaan lega, ia juga mengembalikan kita sebagai manusia. Cuma manusia yang bisa melakukan itu kan, sebab manusia adalah binatang yang tertawa. Hari-hari ini ya, kebahagiaan dan keceriaan mahal harganya. Berbahagialah, cerialah seperti